Milena telah menjalani hidup sebagai seorang ibu tunggal selama 3 tahun. Dia akan menikah dengan William, tetapi sebentar sebelum pernikahan, setelah mengetahui tentang kehamilannya yang tak terduga, calon suaminya mengusirnya dari rumah. Dia menjelaskan semuanya dengan singkat, "Saya bertemu dengan wanita lain dan ingin menikahinya." Milena mencoba berbicara dengannya, tetapi yang dia terima sebagai balasan hanyalah kemarahan. "Siapa kamu pikir kamu? Keluar dari rumahku dan kembali ke tempatmu di mana kamu akan hidup dengan biayaku dan masih berusaha menipu saya dengan anak dari pria lain. Saya tahu semuanya, ibu saya memberitahu saya bahwa dia melihatmu dengan selingkuhanmu." Milena terkejut dan tidak bisa percaya betapa bisa berubah seperti itu. Dia mengenalnya sebagai seseorang yang ramah dan baik hati. Gadis itu mengumpulkan barang-barangnya yang sedikit dan pergi. Dia merasa sangat jijik, seolah-olah dia terbalut lumpur dari kepala hingga kaki. Saat turun tangga, dia bertemu dengan Ibu William, Nyonya Edna, yang menatapnya dengan rasa jijik, menekan bibirnya tanpa menyapa, menjauh sedikit untuk memberinya jalan, dan melanjutkan perjalanannya. Milena harus kembali ke asrama mahasiswa, di mana dia hanya mendapat kamar. Semua uang yang dia bisa dapatkan dihabiskan untuk kebutuhan bayinya. Setelah bayi lahir, yang dia sebut sebagai Samuel, dia diminta untuk mencari tempat tinggal baru dan meninggalkan asrama mahasiswa. Dengan putus asa, Milena mulai mencari di semua iklan di kota. Setelah mencari-cari, akhirnya dia menemukan tempat yang cocok. Seorang pria tua dan sendirian membutuhkan perawat dengan akomodasi, dan Milena segera menuju ke alamat yang ditunjukkan. Pria itu setuju untuk memberikan tempat kepada wanita dengan anak, tetapi kamar yang diberikan sangat kecil. Selama lebih dari 2 tahun, Milena merawat pria tersebut yang terbaring sakit, mencoba membuat hari-harinya lebih bahagia. Milena memberi makan pria itu dengan sendok, membantunya mandi, memberikan obat-obatnya, dan masih punya waktu untuk merawat anaknya sendiri yang membutuhkan banyak energi. Ketika pria itu meninggal, Milena mengatur pemakaman. Untungnya, pria tua itu telah menyimpan uang untuk itu sebelumnya. Setelah 10 hari, Milena mulai bersiap-siap untuk pindah. Dia yakin bahwa pewaris akan segera muncul. Pada suatu pagi, bel pintu berbunyi, tetapi berita yang dia terima begitu baik sehingga Milena hampir tidak bisa percaya pada apa yang dia dengar. Pria tua yang baik hati itu telah menunjuk Milena sebagai pewarisnya dan meninggalkan apartemennya untuk perawat yang teliti ini. Milena tidak tahu kapan dia mengambil keputusan itu, tetapi seorang tetangga yang juga tua, Nyonya Agra, yang adalah teman pria itu, mengatakan bahwa keputusan itu diambil sekitar setengah tahun setelah Milena pindah bersamanya. Dengan kebahagiaan, Milena menangis. Setelah beberapa waktu, Samuel mulai menghadiri taman kanak-kanak. Milena mendapatkan pekerjaan di pabrik jahit, dan setelah 1 bulan uji coba, dia terbukti sebagai pekerja yang terampil dan bertanggung jawab. Akhirnya, Milena merasa bahagia karena bebas dan mandiri. Suatu malam, dia merasakan nyeri perut yang kuat, menghentikan kemampuannya untuk bernapas atau berpikir dengan jelas. Menyadari bahwa situasinya serius, Milena memanggil ambulans dan dengan susah payah pergi ke rumah seorang tetangga. Tetapi tidak ada yang membuka pintu. Milena ingat bahwa Nyonya Agra telah pergi ke rumah liburan pagi itu. Dia mengetuk pintu-pintu lain tetapi tidak mendapat jawaban. Akhirnya, seorang pemuda membuka pintu. Milena sudah sering melihatnya, dan mereka bahkan saling menyapa. Pada suatu saat, Milena meraih lengannya dan menariknya ke belakangnya. "Kemana kamu membawa saya?" Pria itu tidak mengerti. "Ada sesuatu yang terjadi padamu. Namamu Danilo, bukan? Tolong, ikuti saja saya." "Sulit bagi saya untuk mendorongmu," ucap Milena yang hampir tidak bisa berdiri. Mereka masuk ke apartemennya. "Ini anak saya, Samuel. Dia sedang tidur. Saya tidak punya siapa-siapa untuk meninggalkannya. Saya rasa saya terserang apendisitis. Ambulans akan membawa saya pergi. Tolong, tinggal di sini bersamanya." Wanita itu pucat dan merintih kesakitan. "Inilah nomor telepon saya." Pada saat itu, tim paramedis tiba. Mereka memeriksa wanita yang sakit dan membawanya ke rumah sakit.
Danilo merasa bingung dan tidak tahu harus melakukan apa sekarang, sendirian dengan seorang anak kecil di apartemennya. Setelah memeriksa anak yang sedang tidur nyenyak di kamarnya, dia berbaring di sofa di ruang tamu dan tertidur. Pagi berikutnya, Danilo terbangun karena seseorang menggosok lengan pakaiannya. "Pak, siapa Anda? Di mana ibuku?" tanya seorang anak kecil dengan piyama lucu. "Hai, kamu Samuel, kan? Aku adalah Danilo. Ibumu sakit semalam dan meminta aku untuk menjagamu." "Kita tidak akan pergi ke taman kanak-kanak," jawab Danilo dengan senyuman nakal. Danilo bertanya-tanya apa yang seharusnya dilakukannya dengan bayi ini selanjutnya. Dia harus pergi bekerja dan tidak bisa tinggal dengan anak sepanjang hari. Setelah memutuskan bahwa yang terbaik adalah bertanya kepada ibu anak tersebut apa yang harus dilakukan selanjutnya, Danilo memberi isyarat kepada Samuel dan berkata, "Ayo, kita melihat ibumu dan mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya." "Ngomong-ngomong, di mana ayahmu?" Seorang anak kecil hanya mengangkat bahu dan menjawab, "Ibuku bilang dia tidak pernah ada di sini, tapi aku tahu itu tidak benar. Aku harap suatu hari dia akan menemukanku." "Oh, Dan Mari Sarapan. Ibuku selalu memberi saya permen, jus, dan es krim." "Tentu saja." Anak itu tersenyum lagi sambil Danilo berkata, "Kamu pintar, Samuel," lalu mengangkatnya ke dapur. Setelah sarapan selesai, Danilo memberitahu tempat kerjanya bahwa dia tidak akan datang hari itu. Dia kemudian menelepon Milena untuk mencari tahu di rumah sakit mana dia berada. Milena telah menjalani operasi dan sekarang berada di ruang perawatan. Tak lama kemudian, Danilo dan Samuel mengunjungi Milena di rumah sakit. Milena meminta maaf kepada Danilo karena telah membangunkannya begitu pagi. Danilo hanya tertawa dan mengatakan bahwa itu tidak masalah. Setelah berbicara selama setengah jam, Milena memberitahu mereka di mana taman kanak-kanak berada dan di apartemen mana Nyonya Graca, yang sering merawat Samuel, tinggal. Ketika Danilo dan Samuel meninggalkan rumah sakit, Milena memikirkan betapa masih ada orang baik dan ramah di dunia. Pada malam hari, setelah bermain dengan Samuel di mobil-mobil mainan, Danilo memberi makan anak tersebut, membacakan dongeng, dan meletakkannya tidur. Lalu, dia pergi ke dapur untuk minum teh, dan teringat bahwa dia telah mematikan suara telepon sejak malam sebelumnya. Saat melihat layar, dia melihat sejumlah panggilan dan pesan yang terlewat dari tunangannya, Beatrice. Danilo memanggil kembali dan dihadapkan dengan cemoohan Beatrice. Beatrice menangis dan mencurigai bahwa Danilo sedang berselingkuh. Danilo mencoba menjelaskan semuanya, tetapi Beatrice tidak percaya, menolak mendengarkan lebih lanjut, dan mengakhiri panggilan dengan marah. Danilo merasa bersalah karena lupa bahwa mereka akan pergi ke premier film baru pada hari itu. Setelah merenung, dia memutuskan akan mengunjungi Beatrice dan meminta maaf keesokan harinya. Namun, keesokan harinya hampir terlambat membawa Samuel ke taman kanak-kanak. Kemunculan Danilo membuat terkejut guru, dan setelah itu, dia bergegas pergi bekerja dan kembali tergesa-gesa untuk menjemput anak di taman kanak-kanak. Danilo menjalani kehidupan dengan ritme seperti itu selama beberapa hari. Suatu malam, saat dalam perjalanan pulang dengan anak, ia melihat jendela apartemen Nyonya Graca menyala, menandakan bahwa dia telah kembali ke rumah. Danilo berhenti di depan apartemennya, siap menekan bel, namun mengubah pikiran dan pergi ke apartemen Milena. Selama beberapa hari itu, Beatrice tidak menelepon Danilo, dan saat dia menelepon, dia langsung menutup telepon. Danilo juga berhenti menelepon, terutama karena anak tersebut mengisi semua waktunya. Sepekan berlalu, dan pada hari Sabtu pagi, sementara Danilo dan Samuel masih tertidur, bel pintu berbunyi, dan Milena muncul di pintu dengan rasa heran, bertanya apakah Nyonya Graca sudah pulang. Danilo menjawab dengan bingung bahwa dia tidak tahu dan tidak melihatnya. Dia kemudian menawarkan untuk membuat teh untuk Milena, yang dengan senang melihatnya berputar di dapur. Ketika Danilo menyadari tatapan Milena, dia mengerti bahwa dia sedang memikirkan sesuatu dan merasa malu karena sudah terlalu terbiasa di sana. Nanti, ketika meninggalkan apartemen, Danilo dan Milena bertemu dengan Beatrice di tangga.
Beatrice datang untuk berdamai dengan Danilo, tetapi melihatnya keluar dari apartemen Milena dalam piyama, dia memukulnya dan pergi dengan cepat. Danilo merasa canggung karena Milena menyaksikan kejadian itu. Dia menjelaskan bahwa dia dan Beatrice seharusnya segera menikah, tetapi sekarang itu tidak akan terjadi lagi. Milena yang merasa bersalah berbicara dengan Beatrice keesokan harinya dan berhasil menjelaskan situasi. Beberapa waktu kemudian, Beatrice dan Danilo mengunjungi Milena, dan Beatrice mengundang Milena dan Samuel ke pernikahan mereka. Namun, Danilo terlihat sedih. Meskipun Milena berterima kasih atas undangan tersebut, dia menolaknya karena masih pulih dari operasi. Beberapa hari kemudian, bel pintu berbunyi di rumah Milena. Dia terkejut melihat bahwa itu adalah ibu mertuanya. "Milena, apa yang kamu lakukan di sini?" Milena terkejut dan tidak dapat menjawab. "Aku datang untuk melihat ayahku." "Di mana dia?" "Dia adalah pemilik apartemen ini," tanya ibu mertuanya setelah pulih dari kaget. Nyonya Edna mulai berteriak dengan kebisingan. Nyonya Graca keluar dan berkata, "Ah, jadi engkau," tanpa malu-malu. Dia teringat pada ayahnya yang sudah lama meninggal. Untungnya, warisan apartemen ditinggalkan untuk Milena, yang merawat ayahnya selama semua tahun itu. Mendengar hal itu, wanita tersebut, yang tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh kematian ayahnya, mulai menghina Milena dan berjanji untuk mengungkap penipu yang mengambil warisannya. Milena merasa tidak dihargai lagi, dan pada malam itu, mantan tunangannya, William, datang kepadanya. Dia menyatakan bahwa dia akan tinggal di apartemen sekarang dan bahwa Milena harus segera pergi. "Tidak, kamu tidak akan tinggal di sini," kata Milena dengan tenang. William, dengan marah, mengangkat tangan untuk memukulnya. Milena mundur ke dinding, tetapi pukulan itu tidak terjadi. Sebaliknya, William diusir dari apartemen. Itu adalah Danilo yang masuk diam-diam, meraih William, dan melemparkannya keluar dari tangga. "Jangan mendekati Milena lagi, atau jika aku berada di sekitar rumah, aku akan menghukummu," ancam Danilo, segera kembali ke apartemen dan mengambil Samuel dalam pelukannya. "Hai, anakku, aku merindukanmu. Kamu benar-benar papaku?" Tanya Samuel, memperlihatkan matanya. "Ya, seorang ayah yang sangat nyata," jawab Danilo. "Aku tidak memberitahumu segera karena aku ingin memastikan bahwa kamu mengenali aku." Anak itu antusias berkata, "Jadi, papaku, aku tahu. Mama bilang papaku akan menemui kita." "Mengenai Beatrice," tanya Milena bingung, "apakah dia akan menemui seseorang?" "Dia akan menemui seseorang, tetapi aku ingin tinggal bersamamu. Apakah kamu mau menikah denganku?" Milena mengangguk dan senyum bahagia muncul di wajahnya, sementara Danilo memeluk Samuel dengan lega, berpikir bahwa akhirnya dia berada di rumah. Secara ringkas, kisah ini menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada kesulitan, kita dapat mengubah hidup kita dan menemukan kebahagiaan asalkan tidak menyerah pada impian dan nilai-nilai kita. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menghargai orang di sekitar kita dan memberikan mereka cinta dan hormat. Milena akhirnya menemukan seseorang baru yang merupakan perubahan signifikan dalam hidupnya, karena akhirnya dia menemukan seorang pria yang menghargai dan menghormatinya sebagai individu. Jika Anda menyukai kisah ini, beritahu kami pendapat Anda di komentar dan tentu saja beri like dan subscribe. Aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak melewatkan video kami. Pelukan erat dan sampai jumpa!